Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febrian X Rere. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3647 dan bab 3648. Keluarga Ye menyesal jauh lebih dari Ye Changkong dan Ye Feng. Setiap anggota keluarga Ye yang berlutut di sini sudah menyesalinya di dalam hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan yang begitu hebat, mereka tidak akan menyinggung perasaannya ketika mereka mati. Apalagi membeli Xiaoyi secara diam-diam dan berencana untuk menyerah kepada Wan Pojun. Mereka seperti pengkhianat setelah kemenangan perang perlawanan melawan Jepang. Selain menyesal satu persatu, lebih banyak dari mereka yang tidak mampu menahan diri dan tidak paham. Pada saat ini, di belakang keluarga Ye dua orang masih berlutut. Kedua orang ini adalah Su Chengfeng dari keluarga Su dan Su Shaodao dan putranya. Awalnya ketika kuil Wanlong berlutut sepanjang hari dan malam, mereka sudah tiba pada saat itu, tetapi Su Chengfeng harus menahan Su Shaodao untuk terus berlutut, dan dia harus berlutut sampai Ye Chen datang. Pada saat ini, keduanya mendengar bahwa Ye Chen benar-benar mengirim Helena ke tahta permaisuri Eropa Utara, dan hati mereka terkejut. Ye Chen melirik mereka berdua dan bertanya, Su Chengfeng, Su Shaodao, mengapa kalian berdua masih di sini? Su Chengfeng buru-buru berkata, kembali ke Tuan Ye. Kamu belum datang. Beraninya saya pergi dengan santai. Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, Oke, kalian berdua tidak perlu tampil di sini lagi. Kembali dan bersiaplah dengan cepat, dan pergilah sendiri. Dengan mengatakan itu, Ye Chen memikirkan Olivia dan berkata, ngomong-ngomong, Su Chengfeng, aku akan menemukan sekelompok pekerja jangka panjang untuk manermu di Madagaskar di masa depan. Di antara mereka, ada 3 anggota putri Olivia dari keluarga kerajaan Nordik. Ketika saatnya tiba, mereka akan diperlakukan sebagai budak hitam di masa depan, dan hal-hal seperti menanam kapas dan memotong tebu akan diserahkan kepada mereka. Su Chengfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan dia berpikir dalam hati, Olivia ini bukan hanya putri keluarga kerajaan Nordik, tetapi juga pewaris tahta sebelumnya. Ayahnya juga pangeran keluarga kerajaan Nordik. Dia membawa keluarga mereka ke Manor saya di masa depan. Sebagai pekerja jangka panjang, Ye Chen sedikit terlalu ceroboh tentang martabat keluarga kerajaan Nordik kan? Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Su Chengfeng masih berjanji lagi dan lagi dengan penuh syukur dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu Tuan Ye. Aku harus memikirkan segalanya. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu pergi ke Madagaskar. Kamu harus mengaturnya dengan baik untukku. Di masa depan, aku mungkin masih memiliki seseorang untuk dikirim kepadamu. Su Chengfeng panik dan tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri. Perjalanan sialan saya ke Madagaskar kali ini, apakah saya akan pergi ke penguasa setempat atau menjadi sipir Ye Chen? Dengan panik dia masih berkata tanpa ragu, Tuannya dapat yakin bahwa saya akan mengelola industri di Madagaskar dengan baik. Sebelum saya pergi, saya akan berkomunikasi dengan Ziyu lagi dan memastikan detailnya. Ye Chen berkata dengan santai, cepat, saya punya banyak orang yang menunggu peraturan di Eropa Utara. Su Chengfeng buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Ye, baik, aku harus cepat. Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, oke, mulai sekarang sisa Gunung Yeling adalah urusan keluarga Ye. Kamu bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia menyapa beberapa tentara Wanlongdian dan berkata, kalian mengawal mereka untuk menemukan Su Jiu di istana Buckingham dan membiarkan mereka melakukan semua hal yang mereka janjikan. Beberapa prajurit istana Wanlong segera berjabat tangan dan berkata, oke Tuan Ye, bawahan Anda harus mengikutinya. Melihat bahwa Su Chengfeng dan Su Shaodao dibawa pergi, Ye Chen memandang keluarga Ye yang berlutut di depannya, dan kemudian berbalik dan berkata kepada Ye Zhongguan, saya akan pergi ke orang tua saya untuk tinggal sebentar, dan menunggu sekelompok orang menuruni gunung untuk bersujud sepanjang jalan. Naik, biarkan mereka berlutut di sini. Ye Zhongguan berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah Chener, silakan pergi, ajari aku di sini. Ye Chen mengangguk dan berjalan memulai beberapa baris
sepatu nisan, berjalan ke makam orang tuanya dan berlutut perlahan. Menatap foto orang tuanya, Ye Chen penuh dengan emosi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ayah, anakmu sekarang adalah kepala keluarga Ye. Jika kakek memberikanmu posisi kepala keluarga untukmu, sebelumnya, saya ingin datang kepada Anda dan Ibu. Dia juga tidak akan meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Jinling, apalagi menyebabkan bencana yang mematikan. Orang tua, yakinlah putramu akan menemukan pembunuh yang membunuh kalian berdua dan membalaskan dendam kalian berdua. Berbicara tentang ini, Ye Chen melihat potret wajah tampan ayahnya dan tersendak. Ayah, aku tahu kamu selalu ingin mengembangkan keluarga Ye dan membiarkan keluarga Ye berdiri di puncak dunia. Sekarang anakmu, aku telah memutuskan untuk membawa spanduk tahunmu, dan suatu hari nanti, keluarga Ye pasti akan menjadi keluarga teratas di dunia. Setelah berbicara, Ye Chen melihat potret ibunya lagi, dan berkata dengan malu, Bu, mereka semua membujuk saya untuk melihat kakek dan nenek saya. Saya yakin Anda juga ingin saya melihat mereka. Tetapi saya dan kakek nenek jarang bertemu, dan sekarang kamu sudah tidak ada lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kedua tetua mereka. Jadi masalah ini mungkin tidak disadari untuk saat ini. Tolong maafkan aku. Setelah itu, Ye Chen membungkuk dan menjatuhkan 3 kepala di depan batu nisan orang tuanya. Segera setelah itu, dia berkata, Ayah dan Ibu, saya akan menemani Anda hari ini. Saya mungkin kembali ke Jinling besok. Saat ini, putra saya belum siap untuk membuka identitasnya dan tidak boleh tinggal di Yanjing untuk waktu yang lama. Saya akan sering meluangkan waktu untuk mengunjungi Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ketika putra Anda secara resmi mengungkapkan identitasnya kepada dunia di masa depan, putramu pasti akan membawa kedua menantu perempuan Anda dan membiarkan Anda berdua melihat orang penting putra Anda dan biarkan kalian berdua lebih nyaman. Pada titik ini, Ye Chen merasa sedih dan air matanya mengalir tanpa suara. Dalam beberapa jam berikutnya, Ye Chen tidak berbicara lagi, tetapi diam-diam berlutut di depan roh orang tuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Ye hanya bisa melihat punggungnya dari bawah. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang baru saja mengambil istana Wanlong dan benar-benar mengubah pola keluarga kerajaan Nordik ini sudah menangis di depan makam orang tuanya. Beberapa jam kemudian, sebagian besar anggota anggunan keluarga Ye yang berlutut sampai ke gerbang lengkung di gunung, melihat sekelompok pelacur keluarga Ye berlutut di sini, mereka sedikit tercengang. Sebelum mereka bisa mengetahui mengapa anggota garis langsung keluarga Ye juga berlutut, karena dimarahi oleh para prajurit kuil Wanlong dan berlutut satu demi satu. Karena semakin banyak orang yang datang, gapura Yelingsan hampir penuh dengan orang yang berlutut. Pada saat ini, langit semakin larut dan matahari terbenam keemasan menyebar ke seluruh gunung Yeling, membuat batu nisan marmer putih di gunung Yeling ini terlihat sangat menarik. Matahari terbenam di cakrawala memantulkan punggung Ye Chen, dan semua orang memperhatikan dengan seksama, menunggu instruksi selanjutnya. Namun sosok ini berlutut di sana tidak bergerak selama beberapa jam seperti patung. Ketika awan berapi-api bersinar di langit, Ye Chen perlahan-lahan bangkit, berbalik, dan melihat bahwa keluarga Ye yang berlutut dan perlahan berjalan turun dari mausoleum. Anggota inti dari keluarga Ye dan anggunan semua memandangnya, dan kebanyakan dari mereka sangat gugup, kecuali ekspresi Ye Zhongguan dan Ye Changxiu. Dengan penuh harapan, Ye Chen datang untuk berdiri di depan orang banyak, melihat sekeliling selama seminggu, dan berkata dengan suara dingin, mulai hari ini dan seterusnya, upacara pemujaan leluhur keluarga Ye akan diubah dari sekali setiap 12 tahun menjadi setahun sekali. Bentuknya dapat disederhanakan, tetapi setiap orang harus melakukannya lagi. Datanglah ke Gunung Yeling untuk memberi penghormatan kepada leluhur secara pribadi. Pada hari festival Qingming, tidak ada yang bisa absen. Selain itu, semua anggota anggunan keluarga Ye datang ke Yanjing setiap 3 bulan untuk mengadakan pertemuan pembekalan untuk melaporkan kepada keluarga utama secara rinci situasi bisnis 3 bulan terakhir, dan tidak ada yang boleh absen. Dengar, kamu mengerti?
Dalam pandangan Ye Chen, raja-raja feodal agunan dari keluarga Ye ini hanya datang untuk beribadah setiap 12 tahun sekali. Frekuensi ini benar-benar terlalu rendah. Justru karena inilah mereka tidak dapat berbicara tentang kesetiaan kepada keluarga Ye sama sekali. Keluarga tidak memiliki kendali nyata atas mereka. Namun, mulai sekarang semua ini harus benar-benar diubah. Meminta mereka untuk menyembah leluhur mereka setiap tahun dan melaporkan tugas mereka setiap 3 bulan adalah untuk memperkuat kendali Tuan atas keluarga Ye. Jika Anda membandingkan keluarga Ye dengan dinasti feodal, yang harus dilakukan Ye Chen sekarang adalah memperkuat sentralisasi kekuasaan, melemahkan desentralisasi, dan memegang kelompok pengikut yang tersebar di semua tempat ini dengan kuat di tangannya.